Halo guys, kita ketemu lagi masih di elektronika ya. Kali ini kita akan masuk ke rangkaian clipper ya. Kita lihat nanti rangkaian clipper ini fungsinya untuk apa ya. Ini di konfigurasinya seri ya, kemudian tidak menggunakan sumber DC. Jadi nanti ada juga yang paralel dan menggunakan sumber DC misalkan 2 volt atau 3 volt itu ada juga ya. Pertama kita akan bahas dulu yang ini ya. Diketahui jika Vin 10 sin T ya. Jadi ini sinyal sinus, amplitudenya 10. Ini kalau kita gambar ini sinyal sinus paling tinggi di sini 10 ya. Kemudian paling rendah di sini di bawah min 10. Jadi peak to peak-nya itu dari min 10 sampai 10. Jadi 20 peak to peak-nya ya. Peak to peak-nya 20 volt ya. Paling rendah tegangannya min 10, paling tinggi tegangannya 10. Nah, ini nanti supaya bisa mempermudah itu nanti kita akan gunakan asumsi bahwa diodanya off dulu ya, kita off-kan dulu untuk memprediksi rentang tegangan input yang menghasilkan Vout yang berbeda ya. Perhatikan ini kita off-kan dulu diodanya. Ini arah diodanya ke kiri ya. Jadi anoda di kanan, katoda di kiri. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti bisa ya salah ya gambarnya nanti. Ini anodanya di kanan ya. Jadi arah diodanya dari anoda ke katoda. Anodanya di sebelah kanan. Nah, ini anodanya sebelah kanan ya. Nah, ketika diodanya kita asumsikan off ya atau open circuit, maka kita tahu bahwa di 1 kilo ini nggak ada arus. Ya. Karena ini jalurnya open ya. Ini hanya satu loop ya. Ini hanya satu loop. Jadi dari titik sini ke kanan menuju Vout ini sebenarnya tidak ada jalur ya. Artinya dia hanya diminta untuk mengukur tegangan Vout itu titiknya di sini. Ya, dengan kata lain Vout ini mengukur tegangan di 1 kilo ohm yang ini ya. Cuman karena si diodanya ini di open ya, kita off-kan, maka di 1 kilo ini nggak ada arus ya, tidak muncul tegangan ya. Maka si VA ya, VA ini akan terhubung langsung ke ground ya, jadi nilainya 0. Maka dari sini ya, nilai VA itu kan 0 ya. Jadi di katoda yang kita gerakkan tergantung dari input. Inputnya tadi kan berubah-ubah ya. Ingat ini sinyal AC ya. Sinyal bolak-balik, sinyal AC. VI-nya berubah-ubah, bergerak dari minus 20 paling rendah ke paling tinggi dari minus 10 ya. Dari minus 10 ke 10. Nah, si tegangan anoda ini 0, maka si katoda ini nilainya berapa supaya diodanya on ya. Maka dia di katoda ini harus lebih rendah ya, harus lebih rendah dari anoda. Jadi VK itu harus diset lebih kecil dari VA agar dioda on. Dengan kata lain sebaliknya VK kalau kita set lebih besar dari VA ini agar dioda off sebaliknya ya. Jadi si katoda ini harus lebih rendah tegangannya agar diodanya on ya. Kemudian si katoda ini sebaliknya harus lebih tinggi dari anoda agar diodanya off ya. Dari situ kan kita bisa tuliskan ya. Jadi dari yang sini dulu. Maka Vin ya. Itu ini kan VK ini kan
sama dengan V-in ya. VK sama dengan V-in ya. Kita tulis. Jadi VK akan sama, kita ambil dari nilai V-in karena dia langsung terhubung. VK ini kita gerakkan atau V-in ini dia harus lebih rendah dari anoda. Anodanya 0 ya. Berarti dari minus 10 ya, sampai 0 ya, sampai 0. Ini nanti bisa kita dapatkan diodanya on. Ya, jadi si VA ini kan 0 ya. VK atau VIN ya, itu harus kita set di bawah 0. Artinya kita bisa tuliskan minus 10, tegangan input dari minus 10 sampai 0 itu adalah di bawah VA, di bawah 0 ya, kurang dari 0. Ini rentang nilai VIN yang menghasilkan diodanya akan on. Kemudian sebaliknya, ya, VIN itu di atas 0 ya, berarti mulai dari 0 sampai 10 ya, kan sinus dari min 10 sampai 10 ya, jadi ini paling tinggi 10. Dari di atas 0 ya, jadi VK-nya ini harus di atas VA ya, lebih besar dari VA, VA-nya 0, berarti VIN-nya dari 0 sampai 10. Ini kita dapatkan diodanya off. Jadi ingat ini inputnya sinyal bolak-balik, jadi nilainya inputnya berubah-ubah ya. Kita diminta mencari rentang input yang menghasilkan on dan juga yang menghasilkan off. Jadi dari satu rangkaian ini ya, ketika dikasih sinyal AC bolak-balik itu diodanya berubah-ubah nih perilakunya. Kadang dia on, kadang dia off gitu ya. Jadi unik ya, nanti dari ketika on dan ketika off itu menghasilkan output yang berbeda. Nah, makanya ini kan ada dua perilaku nih. Nanti masing-masing perilaku itu kita analisis outputnya seperti apa jadinya. Pertama ini, nah ini ketika dari min 10 sampai 0 yang dioda on ya. Dari min 10 sampai 0 diodanya on ya. Nah, jadi kita gambarkan aja nih, kita sambung, kita sort dari anoda ke katoda. Ingat, ini ada arus yang mengalir ya, karena diodanya on dari anoda ke katoda. Maka ketika di resistor ini arusnya mengalir ke atas. Nanti lewati anoda menuju ke katoda. Nah, ini V-out-nya itu akan sama dengan V-in ya. Kenapa begitu? Karena di titik output ini langsung terhubung ke input ya. Cuman di sini inputnya kan berubah-ubah. Maka arusnya pun ini berubah-ubah juga. Kalau kita ingin tuliskan ya, arusnya itu adalah sama dengan ini ketika di resistor dari ground ya, dari 0 mau ke V-in kan ya. Jadi V-in dan V-out ini satu titik yang sama karena dia terhubung langsung ya. Jadi nilai tegangannya sama. Maka tadi bisa kita tuliskan V-out sama dengan V-in. Di ini si arus ini di resistor 1 kilo mengalir dari ground ya, dari 0 akan menuju ke V-in, kemudian dibagi dengan 1K. Nah, ini nilai arusnya, cuman nilainya berubah-ubah tergantung dari nilai V-in ya. Maka kita bisa cari arus paling besar itu berapa. Ya. Input tegangannya ini kan berubah-ubah dari min 10 sampai 0. Ya, kalau 0 ini tentu ya yang paling kecil ya. Karena kalau kita masukkan ke sini, ke V-in, ya 0 dikurangi 0 kan 0 ya. Maka nanti yang minus 10, ketika di minus 10 ini dia arus yang paling besar. Jadi 0 dikurangi V-in yang min 10 ketika min 10. Dibagi 1K. Ini kan,
Jadi plusnya 0 plus 10 dibagi 1 kilo, berarti 10 miliampere. Maka ketika diodanya on ini, arusnya berubah-ubah ya. Dan ternyata paling besar itu ketika inputnya di tegangan min 10. Bisa memberikan arus paling besar, yaitu 10 miliampere. Nah, kita ulang lagi ya, jadi intinya ketika diodanya on ini, arusnya berubah-ubah ya. Si output tegangannya juga berubah-ubah tergantung dari tegangan input ya. Karena inputnya bergerak dari min 10 sampai 0 ya. Ini Vout sama dengan Vin ini yang nanti kita akan pakai untuk menggambar ya. Kan tadi soalnya kan diminta untuk menggambarkan sinyal output yang dihasilkan itu nanti seperti apa gitu. Jadi kita membutuhkan persamaan ini. Vout sama dengan apa gitu. Nah, ini sebagai fungsi dari Vin ya. Ini baru satu perilaku ya. Yang kedua, nah yang ini ketika diodanya off ya, input tegangannya dari 0 sampai 10. Ya, kan tadi kan ini kan, ketika diodanya off, input tegangannya dari 0 sampai 10 ya. Nah, maka ini gambarnya ya di open ya, kita open gitu. Karena diodanya off. Ada arus? Tidak ada ya. Maka arusnya pasti ini adalah 0. Kemudian output tegangannya ini ya, karena 1 kilo ini nggak ada arus ya, arus I-nya 0. Maka di 1 kilo ini nggak ada tegangan, nggak muncul tegangan ya. Maka Vout ini langsung terhubung ke ground, sama saja langsung terhubung ke ground. Maka Vout juga sama dengan 0, karena langsung terhubung ke ground. Di 1 kilo nggak ada tegangan, nggak ada arus ya. Nah, Vout sama dengan 0 ini informasi kedua ya dari perilaku kedua ini tadi ya. Jadi Vout sama dengan 0 ini kita akan gunakan untuk menggambar ya. Kemudian nah ini ya, kita akan compare antara input dan output ya. Yang sumbu horizontal mendatar itu terhadap waktu ya. Ini kita gambarkan, ini hanya satu gelombang saja ya. Nanti tentu saja tergantung dari nilai kecepatan sudut atau frekuensinya. Ya, nanti dalam 1 detik ada berapa gelombang ya. Itu nanti tergantung dari soal ya. Tapi ini supaya jelas, ini kan cukup kita gambar 1 gelombang dulu ya. Yang atas ini adalah input, yang bawah adalah output. Jadi yang sumbu vertikal ini nilai tegangan ya. Nah, ini yang input, ini paling tinggi 10, yang paling rendah min 10. Maka ya, ini yang kita nolkan ya, ketika inputnya ini ya, yang ini. Ketika inputnya dari 0 sampai 10 ya, yang saya tunjuk pakai kursor ini, itu input yang nilainya 0 sampai 10, dari 0 sampai 10. Akan dienolkan, maka di bawah ini kita tarik garis lurus ke bawah, nilainya 0 semua ya. Kalau kita sampling misalkan di titik input 10 ini, titik tegangan input 10 ini memberikan output berapa? Tarik ke bawah, 1 garis lurus, 0 ya. Begitu seterusnya cara bacanya. Jadi gelombang yang dari 0 sampai 10 input ini dienolkan semua di output. Jadi tarik garis datar 0 gitu. Jadi yang ini tadi ya. Kan ini kan. Kalau kita ingin tuliskan di sini. Nah. Ini Vout-nya akan sama dengan 0. Ya, ini tanda panah ini maksudnya refer ke situ ya. Kan ada 2 perilaku, makanya ini kita bedakan ada 2 daerah lah ya, kiri dan kanan.
Yang sebelah kiri ini dienolkan ya. Kemudian yang sebelah kanan ini kalau kita lihat antara input dan output ini masih sama gambarnya kan. Ini sinyal negatif ya. Dari 0 sampai min 10 inputnya. Maka di output juga masih sama dari 0 sampai min 10. Ya, kan tadi persamaannya apa? V out sama dengan V in, masih sama ya. Jadi kalau output itu masih sama dengan input, ya gambarnya sama gitu. Nah, ini kita copy dulu supaya jelas. Ini menunjukkan ke yang tanda panah yang bawah ini ya. Nah, ini. Nah, itu V out-nya sama dengan V in. Ya, jadi kalau kita perhatikan guys, rangkaian ini itu memotong. Rangkaian clipper tuh artinya pemotong ya, pemotong sinyal. Dari yang input semula nilainya positif 0 sampai 10, dipotong ya, dipangkas jadi 0 saja. Jadi di output tegangannya paling tinggi 0, paling rendah min 10. Jadi yang fase positif ini dia dihilangkan ya. Ini sama aja menyearahkan sinyal ya. Penyearah setengah gelombang ya. Tapi ini yang disearahkan yang sinyal yang negatif. Yang sinyal positif dipangkas atau dienolkan. Oke, demikian guys. Gambar rangkaian contoh soal ini kita ambil dari bukunya Boylestad ya. Electronic Device and Circuit Theory dari edisi ke-7. Demikian guys rangkaian clipper seri tanpa sumber DC ya. Jadi kita harus bisa menggambarkan sinyal output dari satu rangkaian clipper ini ya, intinya tadi ya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung saya dan saksikan video-video yang lain juga ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.